satu pukulan keberuntungan. Dia bisa merubah stance, berat kaki di depan dan berat kaki di belakang kapanpun dia mau. Mereka adalah teman baik, tapi ketika masuk ke ring, gue sangat berharap mereka bukan lagi teman baik, tapi mereka menunjukkan apa yang mereka bisa dan bertarung dengan begitu brutal. Halo fams, kita ketemu lagi di Koko MMA. Sebelum gue pengen ngasih prediksinya tentang gimana Theo versus Andika Mamesa, gue juga pengen ngingetin jangan lupa buat subscribe channel ini dan juga channel dari Mas Aflix ya, karena di situ kalian bisa dapetin banyak banget tentang informasi dan hiburan tentunya. Oke, kita akan langsung bahas Theo Ginting versus Andika Mamesa. Sebuah pertandingan yang amat sangat ditunggu buat gue pribadi sebagai seorang fight fans. Menurut gue ini merupakan pertandingan yang sangat amat layak ditunggu dan gue yakin akan menjadi pertandingan yang pecah banget. Kita sebetulnya punya mimpi ingin melihat pasti Theo versus Andika Mamesa di oktagon bermain MMA. Tapi kita belum punya kesempatan itu, tapi kita punya kesempatan melihat mereka bertarung style boxing. Kalau gue mencoba separate, gue akan menganggap bahwa Theo bukan teman saya, Andika bukan teman saya akan melihatnya begini. Seorang Theo adalah seorang yang tidak perlu dilakukan lagi soal boxingnya. Kita melihat bagaimana kapasitas boxingnya, dia juga seorang juara nasional dalam dunia boxing di masa sebelum dia terjun ke MMA. Jadi, dan kalau dilihat dari footwork, bodywork, kemudian bagaimana cara dia melepaskan pukulan, speednya, akurasinya, kombonya, nggak perlu dipertanyakan lagi bahwa Theo merupakan seorang boxer. Ketika dia bermain MMA, dia bisa merubah stance, berat kaki di depan dan berat kaki di belakang kapanpun dia mau. Ini yang menarik dari seorang Theo. Artinya ketika dia harus bermain boxing, otomatis bebannya akan banyak di kaki sebelah depan. Dan gua rasa di kelas seperti Theo, switch side, kemudian duck, kemudian ya bodywork akan sangat flexibility-nya kita bisa melihat, dan kita juga bisa melihat bagaimana seorang Theo itu sangat bagus, seorang counter boxer yang sangat handal, yang ketika dia ingin menyerang, attacking-nya juga luar biasa. Dia bisa betul-betul memberi non-stop combo dalam serangan dan menawarkan pertandingan yang menarik menurut gue pribadi. Itu dari style seorang Theo, ditambah mentality seorang Theo. Gimmick yang dimiliki seorang Theo pada saat di atas stage yang selalu menghibur. Menurut gue dari sisi Theo tidak ada yang bisa diragukan. Sedangkan M juga sama. Ketika kita melihat bagaimana dia di MMA, tidak ada yang bisa diragukan dari seorang M. Dia belum pernah kalah bahkan di MMA, di One Pride. Tapi menariknya, dia memang punya skill set yang komplit. Tetapi kita belum tahu, sama-sama belum tahu bagaimana seorang M ketika seorang M harus bermain boxing. Karena di dalam dunia boxing, kita tidak bisa menang dengan sebuah power punch. Satu pukulan keberuntungan. Akan sangat sulit. Di dalam dunia boxing, semua orang akan memiliki kemampuan wave dan sleep dan bodyworks yang sangat bagus. Dan mereka akan selalu double cover karena area bawah ke bawah tidak perlu dijaga. Sehingga mereka hanya akan melakukan double cover. Dan ketika seorang misalnya Theo akan bermain lebih open dan fleksibel dengan bodywork, gue rasa akan menjadi problem untuk M. Gue nggak tahu karena M juga tidak pernah memperlihatkan bagaimana boxingnya dia yang sebenarnya. Kayaknya dia juga belum mau memperlihatkannya supaya menjadi surprise. Tapi yang tidak bisa dipungkiri, menurut gue pribadi, secara speed Theo unggul daripada M. Secara speed, secara bobot pukulan mungkin M lebih besar daripada Theo. Tapi di dalam dunia boxing ini seperti main catur yang penuh irama. Nah, seorang M, dia memiliki bodyworks, footworks yang bagus untuk MMA, tapi kita belum melihat dia di boxing. Dan sepanjang pertandingan kita menyaksikan di One Pride, kita tidak melihat style murni seorang boxer. Jadi, kalau dilihat dari secara sekarang, mungkin probability-nya Theo bisa dikatakan lebih diunggulkan untuk boxing ketika berhadapan dengan M. Ini menurut gue pribadi. Gue nggak tahu. Mungkin kalau kalian punya pendapat berbeda, kalian juga bisa tulis di bawah. Tapi ada tapinya. Theo, ketika dia bilang dirinya mengerikan, maka dia akan langsung mengerikan. Yang sangat saya mengerikan sebetulnya karena M tidak pernah menunjukkan sisi mengerikannya. Dan biasanya orang yang seperti ini lebih mengerikan ketika dia brutal. Harapan gue adalah ketika mereka bertarung nanti, mereka adalah teman baik. Tapi ketika masuk ke ring, gue sangat berharap mereka bukan lagi teman baik, tapi mereka menunjukkan apa yang mereka bisa dan bertarung dengan begitu brutal. Karena brutality-nya seorang M bisa jadi akan membawa M memenangkan pertandingan. Tapi secara technical dan skill dan pengalaman di dunia boxing, Theo jelas di atas. Nah, ini hal yang sulit untuk kita bilang lebih unggul siapa ya. Kalau secara
kita lihat dari teknik, skill, dan pengalaman di dunia boxing, otomatis Theo. Tapi secara brutality mode on, power punch, mungkin M lebih tinggi. Mungkin M bisa lebih bagus sehingga M bisa tiba-tiba mengejutkan. Jadi ini sangat amat layak ditonton. Kalau prediksi secara persentase, mungkin gue akan bisa katakan 53% untuk Theo, 47% untuk M. Probability-nya pun sangat tipis. Jadi gue nggak tahu, tapi M adalah teman gue dan orang yang sangat baik. Theo juga orang yang sangat baik dan teman gue juga, dan orangnya juga sangat respect. Apalagi juga M juga sangat respect. Di sini gue cuma mencoba melihat apabila dari sisi gue bukan teman mereka, gue akan mengatakan hal seperti ini. Dan buat gue ini sangat layak ditonton, sangat amat layak ditonton. Jadi kalian harus tonton pertandingan mereka tanggal 12 Juni nanti, Hollywood Sports Show. Ya, I hope mereka akan benar-benar menampilkan yang terbaik dan akan menjadi hiburan bagi kita para fight fans. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan ulasan-ulasan yang lainnya. Ciao.